Dokter, perkenalkan saya Laksmi Pratiwi. Hari ini akan mempresentasikan mengenai gambaran radiografi abses cervical case report. Pendahuluannya, jadi abses cervical itu merupakan lesi yang terjadi akibat adanya inflamasi di daerah cervical, di mana inflamasi ini dapat terjadi karena adanya infeksi bakteri pada pulpa melalui proses karies maupun trauma. Di mana infeksi yang terjadi umumnya diketahui ketika dilakukan pemeriksaan radiografi, di mana lesi akan tampak sebagai lesi yang radiolusen dengan batas yang tidak jelas. Karena abses periapikal seringkali diketahui pada pemeriksaan radiografi, maka pemeriksaan radiografi memiliki peran yang penting dalam mendiagnosis abses periapikal. Kita masuk ke laporan 1, di mana terdapat pasien perempuan berusia 21 tahun datang dengan nyeri bengkak bagian atas posterior kanannya, di mana sakitnya terlokalir dan diperburuk ketika makan. Untuk pemeriksaan klinis didapatkan adanya abses pada sisi bukal. Gambaran radiografi terdapat abses periapikal, di mana sebelumnya pasien pernah melakukan tambalan amalgam. Untuk diagnosanya adalah pulpitis irreversibel disertai abses periapikal akut. Untuk laporan kasus 2, jadi terdapat wanita berusia 27 tahun dengan keluhan pada gigi 36-nya, di mana gigi tersebut belum pernah dirawat dan 1 tahun sebelumnya pernah terdapat nyeri spontan. Ekstraoral tidak ada kelainan. Untuk intraoral terdapat lesi karies histo-oklusal mendekati pulpa, vitalitas negatif, dan diagnosa adalah abses periapikal kronis. Lalu laporan kasus 3, di mana terdapat perempuan berusia 55 tahun datang dengan sakit pada depan rahang atas sejak kurang lebih 10 hari yang lalu. Pasien mengaku tidak ada riwayat penyakit, lalu pada pemeriksaan didapatkan adanya abrasi dan atrisi pada rahang atas anterior. Pada pemeriksaan radiografi terdapat ada abses dan resorpsi eksternal pada gigi 11, 12, dan 21. Diagnosanya adalah pulpitis irreversibel kronis. Untuk pembahasannya, jadi abses periapikal itu merupakan salah satu lesi yang terbentuk sebagai akibat dari adanya inflamasi di daerah periapikal, di mana abses periapikal ini ada yang akut dan ada yang kronis. Untuk yang akut, itu adalah inflamasi yang terjadi karena adanya infeksi pulpa dan nekrosis pulpa yang ditandai dengan onset yang cepat, nyeri spontan, nyeri tekan pada gigi, dan pembentukan nanah, dan dapat menyebabkan pembengkakan pada jaringan. Abses periapikal kronis yaitu adalah reaksi inflamasi yang terjadi karena adanya infeksi pulpa dan nekrosis pulpa yang ditandai dengan onset bertahap, sedikit atau tidaknya terdapat rasa yang tidak nyaman dan keluar nanah secara intermiten. Perbedaannya abses periapikal akut dan periapikal kronis, di mana abses periapikal akut itu adanya nyeri spontan, nyeri ketika gigi mendapat tekanan, adanya pembengkakan, trismus, demam, limfadenopati, dan malaise. Untuk abses periapikal kronis itu adalah asimptomatik dan tidak terdapat nyeri tekan. Gambaran radiografinya, di mana lokasinya itu berada di apikal dari ruang ligamen periodontal, namun saat membesar, epicentrum akan bergerak ke arah yang lebih apikal menjauhi apeks akar gigi. Pada gambaran radiografi juga terdapat hilangnya lamina dura pada periapikal, pelebaran ligamen periodontal pada apikal, terkadang ada resorpsi tulang, irreguler, dan batas tidak jelas. Interpretasi gigi 16, untuk mahkotanya terdapat gambaran radiolusen pada mesial gigi 16 dari enamel hingga tanduk pulpa menyerupai karies, akarnya 1 dan terlihat lurus, membran periodontalnya terdapat pelebaran pada 1/3 apikal, lamina duranya menghilang pada 1/3 apikal, alveolar crest-nya DBN, furkasi tidak ada. Dari apikalnya terdapat gambaran radiolusen berbentuk bulat dengan batas difus dengan diameter kurang lebih 1 mili pada apikal akar gigi. Untuk kesannya terjadi kelainan pada seluruh elemen kecuali alveolar crest. Radiodiagnosisnya adalah pulpitis irreversibel disertai abses periapikal. Untuk kasus kedua, itu gigi 36, mahkotanya terdapat kehilangan 3/4 mahkota pada distal yang melibatkan pulpa, akarnya 2 konvergen, membran periodontalnya terdapat pelebaran pada 1/3 apikal sisi mesial hingga seluruh sisi distal dari akar mesial, lamina duranya menghilang pada seluruh akar mesial sisi mesial hingga distal, alveolar crest DBN, furkasinya terdapat gambaran radiolusen pada daerah furkasi, periapikalnya terdapat gambaran radiolusen unilekuler berbentuk bulat dengan batas difus dengan diameter kurang lebih 2 mili pada apikal akar sisi mesial. Untuk kesannya terjadi kelainan pada seluruh elemen kecuali alveolar crest. Radiodiagnosisnya adalah abses periapikal pada gigi 36. Selanjutnya, pada kasus ketiga ada gigi 11 dan 21. Untuk mahkotanya terdapat kehilangan 1/3 mahkota yang melibatkan pulpa pada gigi 11 dan 21. Untuk akarnya 1 dan lurus pada 11 dan 21. Membran periodontalnya melebar pada 1/3 apikal sisi mesial dan distal. Untuk 21-nya melebar pada 2/3 apikal sisi mesial. Lamina duranya terputus pada 1/3 apikal sisi mesial dan distal.
Kedua satunya terputus pada 2/3 apikal sistem mesial. Untuk alveolar crest-nya, terdapat penurunan puncak tulang alveolar secara vertikal sebanyak kurang lebih 2 mili pada bagian mesial. Untuk gigi dua satunya, terdapat penurunan puncak tulang alveolar secara vertikal sebanyak kurang lebih 2 mili dari CEJ pada bagian mesial dan sebanyak kurang lebih 3 mili dari CEJ pada bagian distal. Bifurkasi tidak ada. Untuk periapikal gigi satu-satunya, terdapat radiolusan bentuk bulat batas tipis dengan diameter kurang lebih 2 mili pada apikal akar gigi. Untuk dua satunya, terdapat radiolusan berbentuk bulat batas tipis dengan diameter kurang lebih 3 mili pada apikal akar gigi. Untuk kesannya, terjadi kelainan pada seluruh elemen. Radiodiagnosisnya abses periapikal pada gigi 1 dan 21. Berikut adalah diagnosis bandingnya, ada granuloma periapikal, kista periapikal, dan periapikal central osseous dysplasia. Perbedaannya untuk lokasinya semuanya ada di apex gigi. Untuk batasnya semuanya jelas kecuali abses periapikal yang batasnya tidak jelas. Untuk struktur internalnya semuanya radiolucent kecuali periapikal cementodiosis dysplasia itu bisa radiolucent, mix radiolucent radiopak atau radiopak. Untuk bentuknya abses periapikal bulat, granuloma periapikal bulat atau oval, kista periapikal bulat, periapikal cementodiosis dysplasianya bulat atau oval, ukurannya bervariasi dengan diameter dari beberapa mili hingga beberapa senti untuk abses periapikal. Granuloma periapikal diameternya kurang dari 1,5 cm, kista periapikal diameternya lebih dari 1,5 cm, dan periapikal cementodiosis dysplasianya bervariasi dengan dari diameter hingga beberapa senti, dari diameter berapa mili hingga berapa senti. Untuk efek pada jaringan sekitarnya, abses periapikal, terdapat perlebaran ligamen periodontal, hilangnya lamina dura dan resorpsi tulang. Untuk granuloma periapikal, ada pelebaran ligamen periodontal dan hilangnya lamina dura. Untuk kista periapikal, hilangnya lamina dura menggeser gigi yang berdekatan, resorpsi akar gigi yang berdekatan. Untuk periapikal cementodiosis dysplasia, ada pelebaran ligamen periodontal, hilangnya lamina dura, dan resorpsi tulang. Efek pada gigi terkait untuk abses periapikal, resorpsi akar eksternal, dan hipersementosis. Untuk granuloma periapikal, ada resorpsi akar eksternal, dan kista periapikal adalah resorpsi akar eksternal. Kesimpulannya, berdasarkan gambar radiografi, abses periapikal merupakan lesi radiolucent yang berbatas diffuse pada periapikal gigi yang terlibat. Untuk diagnosis bandingnya ada granuloma periapikal, kista periapikal, dan periapikal cementodiosis dysplasia. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.